سلام الله إلهنا نجنا وأبشر جميع ديات وصغير إلهنا نجنا جميع دية وصرير مكائدا إذا والنوم بأهل البدر يا الله مكائدا إذا والنوم بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil qurril muhajjalin, sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati para jamaah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak lupa kepada seluruh masyarakat Kajang Pedang, wabil khusus masyarakat sekitar Masjid Baitul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kenikmatan pada kita semua, utamanya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih dapat berbicara, masih dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Semoga panjang umur dan mudah-mudahan kehadiran kita selalu mendapat keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita dapat semoga jadi ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita dan keluarga kita semua, sehingga menjadi keluarga yang soleh-solehah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar dan menuntun kita ke jalan yang diridhai Allah, yaitu agama Islam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita banyak-banyak bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan syafaatnya bersama kumpulnya Nabi Muhammad
dan juga sebagai umatnya, mari kita amalkan sunnahnya, kita kerjakan syariatnya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapatkan kebersamaan dengan Rasulullah SAW di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kajian fikih, seperti biasa kami awali dengan pembacaan hadis. Pada pagi hari ini kami akan sampaikan sebuah hadis yang mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya di pagi ini, biar bisa menjadi nasihat bagi kita semua. Qala Iblis li Nuhin, dikatakan oleh Al-Imam Husain bin Ali, Al-Imam Husain bin Ali, dari Muhammad bin Humaid, dari Jarir, dari orang tuanya, yaitu dari Al-Imam Jarir, beliau berkata, qala Iblisu li Nuhin alaihi salam, pernah Iblis berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, hina urida alaihi taubatu, ketika Iblis itu diajak taubat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Iblis diajak taubat oleh Nabi Nuh. Jamaah rahimakumullah, bahwa waktu Nabi Nuh, waktu Nabi Nuh itu naik kapal waktu banjir topan itu, banjirnya Nabi Nuh kalah banjir Sumatera itu jauh ya. Banjirnya Nabi Nuh itu lebih dari banjirnya Sumatera, sampai tinggal orang yang ada di perahu Nabi Nuh itu. Di saat di perahu Nabi Nuh itu ada orang tua yang Nabi Nuh itu tidak kenal sama orang tua. Akhirnya ditanya oleh Nabi Nuh, siapa kamu? Katakan. Setelah itu berubah orang tua itu, berubah menjadi bentuk aslinya, ternyata iblis. Begitu. Ketika itu ditanya oleh Nabi Nuh, ngapain kau itu? Kata iblis, aku akan mengikuti hati mereka, orang yang di perahu, akan dihasut maksudnya. Pada satu kesempatan Nabi Nuh menyuruh, mengajak iblis itu bertobat. Tobat. Lalu iblis berkata, tansahni, apa anjuranmu kepadaku? Apa anjuranmu kepadaku? Qala ansauka, saya nanti akan menganjurkan. Lalu iblis berkata, inna indi znain in syi'ta arba'an. Kata iblis, aku punya dua perkara, tapi kalau mau aku kasih 4. Aku punya dua perkara, tapi kalau kau mau aku kasih 4, kata iblis. Nabi Nuh diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa'auha Allahu ilaihi an salhu 'anil itsnaini wa la tas'alhu an arba'in. Allah memberitahu kepada Nabi Nuh agar Nabi Nuh bertanya yang 2, jangan bertanya yang 4. Tanyakan yang 2-nya saja. Karena kata iblis, kau punya 2. Kalau kau mau aku kasih 4. Jadi kata Allah, tanya yang 2 saja, jangan yang 4. Karena yang 4 itu tidak ada gunanya. Fasa'alahu faqala, lalu Nabi Nuh pun bertanya tentang 2. Saya nggak mau yang 4, kata Nabi Nuh, mau yang 2.
Faqala laisa hada min indik la tahsudin nasa fa innal hasada mana'ani an asjuda li adama fasirtu bihadhihi al-haram. Kata iblis, ini tidak ada pada dirimu. Yang pertama kata iblis, la tahsudin nas, jangan iri hati pada seseorang. Jangan iri hati pada seseorang. Kenapa kata iblis? Alasannya nyuruh jangan iri hati itu kenapa? Iblis berkata, fa innal hasadah man'ani an asjuda li Adam. Karena iri hati itulah yang menghalangiku sujud pada Nabi Adam. Allah nyuruh malaikat sujud pada Nabi Adam, juga pada iblis itu. Karena iblis itu dikatakan termasuk salah satu malaikat, kan begitu. Nah, ketika Allah nyuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis ini iri hati. Kenapa sujud Nabi Adam? Aku kan lebih mulia, aku kan lebih pintar, katanya. Kok disuruh sujud kepada Nabi Adam yang dari tanah? Iri. Kok enggak sujud kepadanya aja malaikat itu maksudnya. Nah, akhirnya dengan iri hati itulah yang menghalangiku untuk sujud pada Nabi Adam. Akhirnya bagaimana? Fasirtu bihadhil halah. Maka aku jadilah seperti ini, gara-gara tidak sujud itu seperti ini, kata iblis. Kenapa? Bukan hanya diturunkan dari sorga ke bumi, tapi Allah merubah bentuk iblis dengan bentuk yang paling mengerikan, dengan bentuk yang paling menakutkan. Iblis itu bentuknya bagus, Pak. Layaknya manusia itu ganteng, ya, indah tubuhnya. Tapi begitu membangkang perintah Allah, bentuk tubuhnya dirubah oleh Allah. Matanya lebar, lebih besar dari pipinya. Pipinya kecil, matanya lebar. Paham ya? Lidahnya menjulur ke depan, telinganya panjang, panjang, badannya jadi kecil pendek, perutnya besar. Nah itu awalnya bagus, sehingga berkata kepada Nabi Nuh, fasirtu bihadhil hal. Akhirnya aku jadi seperti ini gara-gara iri hati. Maka jangan menjadi orang iri hati. Kalaupun di dunia tidak seperti iblis jadinya, mungkin di akhirat nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hasud itu menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Iri hati itu menjadikan orang itu malas berbuat kebaikan. Begitu. Oleh karenanya jangan iri hati. Illa fi syai'ain, kecuali iri hati dalam dua perkara ini boleh. Kecuali iri hati dalam dua perkara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasadah illa fisnatain. Jangan hasud kecuali di dalam dua perkara. Jangan hasud, kata Rasulullah, kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, boleh hasud pada seseorang yang diberi oleh Allah hafal Quran. Hasudlah terhadap hafal Qurannya. Wa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang mana orang yang hafal Quran itu tiap hari siang malam baca Quran. Kalau hasud kepada dia, silahkan.
hasud terhadap hafalannya. Paham ya? Oh, saya iri hati dengan orang itu karena hafal Quran. Nah, kalau hasud iri hati terhadap hafalannya, bagus malahan. Biar apa? Biar ingin hafal juga, kan gitu kan? Gitu, biar hafal juga. Kalau iri hati terhadap hafalannya, maka dia akan menjadi orang yang berlomba berbuat kebaikan akhirnya. Yang dimaksud Quran itu bukan hanya Quran, jamaah rahimakumullah. Karena Quran itu adalah simbol daripada ilmu. Artinya bagaimana? Boleh hasud kepada orang yang diberi ilmu oleh Allah, yang kemana-mana menyebarkan ilmunya siang dan malam. Boleh iri hati kepada mereka, tapi iri hati terhadap ilmu dan amalnya. Paham ya? Bukan iri hati terhadap rizkinya, gitu. Bukan iri hati terhadap rizkinya ulama. Kenapa? Karena kalau iri hati terhadap rizkinya, maka akan menjadi orang yang jahat nanti. Kalau iri hati terhadap rizkinya ulama, maka akan menjadi orang yang iri hati yang jahat pada ulama, bahkan lari dari ulama, benci kepada ulama. Itu tidak diperbolehkan. Yang boleh iri hati kepada ulama itu iri hati terhadap ilmu dan amalnya, begitu. Nah, kalau orang iri hati terhadap ilmu dan amalnya ulama, maka dia akan semangat untuk nyari ilmu, semangat nyari ilmu, semangat beribadah kepada Allah. Nah, sedangkan semangat berlomba di dalam mencari ilmu dan ibadah itu memang perintah Allah. Apa kata Allah? Fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Kalau iri hati terhadap ilmu dan amalnya para ulama, bagus itu. Tapi jangan iri hati terhadap kekayaannya, iri hati terhadap rizkinya, begitu. Tapi jamaah rahimakumullah, tidak jarang orang itu banyak iri hati kepada ulama itu bukan karena ilmunya, tapi iri hati terhadap rizkinya. Termasuk rizki itu adalah pengikutnya, paham, santrinya, begitu. Ada orang punya santri banyak, ulama punya santri banyak. Ada yang iri hati, bikin juga pesantren akhirnya, bikin juga majelis, paham ya? Nah, itu bukan itu yang dimaksud. Kalau bikin pesantren, bikin majelis tidak masalah nanti. Tapi jangan iri hati terhadap kekayaan rezekinya, begitu. Kenapa? Karena kalau iri hati terhadap selain ilmu dan amal, akan menjadi orang benci kepada ulama. Bisa-bisa kalau sudah benci memfitnah, paham ya? Kayak seperti kemarin itu, ya, yang baru-baru viral itu. Wah, kiai, banyak orang yang salaman pakai ini, kiai apa katanya, itu kan. Nanti ya. Ini kalau bukan orang yang iri hati tidak akan berbicara itu. Ya, yang baru-baru yang disorot, ada orang datang ke kiai, salaman duit, salaman ini, bawa ini, disorot. Itu namanya iri hati. Paham ya? Kalau orang tidak iri hati tidak seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu memberikan rizki dari jalan manapun. Allah kuasa, paham ya? Allah itu mempunyai kekuasaan sangat besar. Ada orang diberi rizki dengan cara bekerja keras, ada orang diberi rizki dengan jasa, ada orang diberi rizki dengan apa? Dengan mulianya, dengan ilmunya, seperti yang tadi, begitu. Kalau berbicara orang ngajar kan banyak, betul. Ada yang ngajar dengan digaji seperti
pegawai negeri PNS itu kan wajar tuh ada gaji gitu. Mereka kalau nggak digaji tidak bakal ngajar juga, paham ya? Sedangkan ulama itu tidak ada yang gaji, Pak. Yang gaji dengan gaji ikut UMR. Ada pensiunnya enggak. Tapi Allah menggerakkan hati orang-orang, menggerakkan hati masyarakat untuk apa? Memberikan sedekah hartanya kepada para ulama. Begitu. Bahkan dikatakan oleh para ulama, rezeki yang baik yang itu diberi tanpa meminta. Paham ya? Diberi tanpa meminta. Karena orang yang memberi tanpa meminta itu biasanya nyari yang bagus dan hati ikhlas. Kalau nggak tulus dia tidak akan ngasih. Paham ya? Kalau nggak tulus tidak ngasih, Pak. Begitu. Orang datang ke ulama, dia membawa gula, bawa beras, bawa ini. Bahkan ada yang bawa amplop bahasa kita sekarang ini. Itu dia tidak akan memberi itu kalau hatinya nggak ikhlas. Paham ya? Tapi kalau ikhlas, jangankan 100, 200, 1 juta kadang hasil. Begitu. Kenapa? Karena orang berpikir aku banyak mengambil manfaat dari kiai ini, tapi kiai ini nggak ada manfaat sedikit pun dari saya. Daripada itu biarlah aku ngasih. Itu pun tidak tiap hari, paham ya? Itu pun tidak tiap hari. Ya itu. Ya, tapi karena iri hati tadi, gitu ya, iri hati tadi, diangkatnya, difitnahnya. Nah itu. Karena iri hati terhadap kekayaan ulama. Bilang, mobilnya mewah, mobil itu iri hati terhadap kekayaan. Coba iri hati terhadap kenapa ulama itu kok bisa begitu? Kenapa ulama itu kok bisa orang banyak yang ngasih duit sehingga kekayaannya banyak? Seharusnya iri hati, karena ilmunya, maka kejar ilmunya. Begitu, kejar ilmu. Dan kalau itu diberikan kepada orang biasa mungkin tidak kuat. Dulu pernah ada cerita begini, ada orang kiai ini, di mana-mana kiai ini banyak tamu, paham ya? Ulama itu kalau memang ikhlas, kalau memang baik, ilmunya banyak dan amaliyahnya bagus, orang itu banyak senang. Begitu, khususnya di daerah Jawa, Madura, itu ulama itu sering didatangi oleh masyarakat bertamu. Ya, kalau tradisi sana itu bukan tradisi sebenarnya, hati mereka itu untuk mengungkapkan rasa terima kasih itu dibalas dengan materi. Pergi ke rumah kiai ini gak enak kalau nggak bawa buah tangan. Nah begitu. Ada yang bawa rokok, ada kasih pulangnya nanti ngasih amplop, ada rokok juga. Begitu. Kayak Habib Lutfi itu kan. Habib Lutfi itu kalau umpama ada orang datang ke situ, orang merasa berterima kasih itu sampai banyak. Bawa rokok bukan sebungkus, Pak, satu slop, kadang 2 slop, 1 orang. Tengok banyak. Kenapa? Karena mereka senang. Begitu. Nah, dalam kisah itu ada tetangga yang iri hati, memfitnah akhirnya, memfitnah sudah. Akhirnya kiai itu bilang kepada tetangga yang fitnah tadi, besok tamu aku arahkan ke rumahmu. Tamu mulai besok aku arahkan ke rumahmu. Karena tetangga. Akhirnya ketika ada tamu disuruh ke rumah dia, dalam sehari saja tetangga itu gak sanggup melayani tamu.
nak bikin kopi, nak bikin makanan itu. Ya itu kan nyuguhin orang datang dikasih kopi, dikasih teh, dikasih air minum. Orang ini sehari saja tak sanggup. Belum bukan hanya bikin kopi, nyuci piring, nyuci gelasnya, pinggangnya tak sanggup. Wah, duduk seharian meriang katanya. Coba bayangin, meriang, biarlah katanya, lugut langsung. Kenapa? Karena bukan bagiannya. Kalau iri hati terhadap ilmunya silakan, begitu. Jangan iri hati terhadap rizkinya, begitu. Tapi akhir-akhir ini memang sudah jadi apa? Memang sudah jadi sunnatullah. Paham? Jadi kata Nabi, ya'ti 'ala ummati zamanun yahsudul fuqaha'u ba'dahum ba'dah wa yugharu ba'dahum 'ala ba'd kataghayuri tayyusi ba'daha 'ala ba'd. Kata Rasulullah, akan datang suatu masa kepada umatku yang mana di masa itu yahsudul fuqaha'u ba'duhum 'ala ba'd. Orang yang alim pun hasud, iri hati pada yang sebagian. Ustadz iri hati sama ustadz, kiai iri hati sama kiai. Paham ya? Nah, di akhir zaman itu seperti itu nantinya. Kiai, ulama, paham, iri hati sama ulama. Begitu. Bukan iri hati terhadap apa? Terhadap ilmu dan amalnya, tapi tadi itu iri hati terhadap rizki yang diberikan oleh Allah. Nah, ulama sama. Di akhir zaman sudah, paham ya? Sehingga apa? Ketika ada kajian ulama yang itu, ulama yang ini gengsi mau hadir. Ngerti ya? Ulama ustadz yang ini gengsi nak hadir. Dikatakan, "Tat, ada kajian, belum diundang." Nah, kan gitu. Beda dengan ulama di Yaman. Ulama di Yaman itu tidak seperti itu. Kalau di Yaman itu ada ustadz, ada habib ini ngajar. Habib yang itu walaupun punya pesantren ngaji. Habib Salim itu kalau mengajar, Habib Umar bin Hafid datang. Habib-habib yang lain yang punya pesantren itu datang, begitu. Baca bahkan di temuan Habib Salim, Habib Umar kadang ambil kitab Bismillahirrahmanirrahim, Habib Salim menjelaskannya, begitu. Tapi kalau di Indonesia takut turun derajat, takut turun derajat, santri saya hilang nanti, kan gitu. Kalau dia mana, begitu. Mereka cemburu, seperti cemburunya apa? Sebagian dengan sebagian seperti kambing saling seruduk. Nah, sekarang ini akhirnya kalau cemburu terhadap atau iri hati terhadap rizki, maka ulama pun akan memfitnah ulama yang lain. Jangan belajar di situ, tidak bagus. Nah, itu akhirnya. Jangan ngaji di sana, tidak bagus. Jangan belajar sama dia, itu tidak baik. Akhirnya begitu, paham ya? Tapi orang yang tidak iri hati, belajarlah kau dimanapun, asalkan kajiannya benar. Nah, pasti begitu, paham ya? Belajar dimanapun mau belajar, belajarlah. Yang penting ilmu itu bagus, begitu. Ilmu itu benar, penyampaiannya bagus, gitu. Itu. Jadi pertama kata iblis, la tahsudin nas. Jangan iri hati kepada siapapun, karena iri hati itu bisa menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua kata iblis, la wa iyyaka wal hirsa.
wa iyyaka wal hirsa fa innal hirsa huwa alladhi hamala adama ala an akala minasy syajarati hina nuhiya anha fa ukhrija minal jannati. Kata iblis yang kedua, hati-hati terhadap keserakahan. Hati-hati terhadap keserakahan. Jadi manusia itu jangan serakah. Kenapa? Karena serakah itulah yang membawa Nabi Adam makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah sehingga dikeluarkan dari surga karena keserakahan. Gitu. Jadi siapapun yang serakah dari nikmat menjadi tidak nikmat, dari mulia tidak akan jadi orang mulia. Siapapun yang punya sifat serakah maka turun semuanya, dari kemuliaan jadi tidak mulia, dari kenikmatan jadi tidak nikmat, dari kesenangan jadi penderitaan. Itu gara-gara serakah. Begitu. Contoh, kan banyak terjadi pegawai gajinya sekian, kalau dia tidak serakah maka dia akan menikmati gaji itu sampai pensiun. Sampai pensiun nikmati dan mulia dari awal sampai pensiun, senang dari awal kerja sampai pensiun. Tapi kalau sudah serakah, nanti ya, akhirnya korupsi ini, korupsi itu, paham ya? Sogok sini, sogok situ. Bagaimana akhirnya? Dari mulia turun derajatnya. Dari senang jadi menderita, tinggal di rumah senang akhirnya tinggal di penjara, paham ya? Begitu. Dari nikmat jadi tidak nikmat. Begitu. Kenapa? Serakah. Maka hindari sifat serakah. Nabi Adam dari senang hidup di surga menderita hidup di dunia. Dari mulia hidup di surga turun karena hidup di dunia. Begitu. Dari senang jadi menderita, dari nikmat jadi tidak nikmat. Paham ya? Surga itu nikmat, ke bumi tidak ada kenikmatan. Kenapa kok bisa begitu? Coba bayangkan Pak, kalau umpama orang di surga nanti, di surga itu bebas semuanya, makan apapun bebas kolesterol, bebas stroke, bebas penyakit asam urat, bebas penyakit. Surga. Di bumi makan ini tidak jadi, makan itu tidak jadi, makan ini kolesterol, makan ini, minum ini asam urat, minum itu. Dari senang jadi menderita. Benar. Begitu. Jadi serakah itu jangan. Paham ya? Begitu. Keserakahan itulah yang membuat orang mulia jadi hina, senang jadi menderita, kaya jadi miskin. Paham ya? Itu serakah. Nah, itu banyak sudah contoh. Maka dari itu dua pesan iblis ini kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Nah, katakan kepada orang-orang yang sekarang masih punya sifat serakah itu, jangan teruskan sifat serakahnya, biar tidak turun derajatnya, biar tidak menderita. Begitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan kita lanjutkan dengan kajian fikih. Sebelumnya kita baca Fatihah untuk orang tua, saudara dan keluarga yang telah meninggal dunia, khususnya jamaah pengajian kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan diampuni dosanya Allah, diterima amal ibadahnya. Kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dimurahkan segala urusan. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu dalam kajian fikih kami menjelaskan tentang keadaan-keadaan yang tetap dianggap tidak batal jika orang itu tertinggal 3 rukun panjang dari imam. Paham ya? 3 rukun dari imam. Contohnya gini, termasuk yang membatalkan sholat bagi orang yang berjamaah tertinggal 3 rukun fi'li, kan begitu kan? Kalau tertinggal 3 rukun fi'li, 3 rukun pekerjaan tertinggal dari imam, maka hukumnya batal, kan begitu kan? Kecuali dalam 9 keadaan. Dalam 9 keadaan. Seperti yang pertama, imam makmumnya lambat baca Fatihah, kan begitu kan? Makmum lambat baca Fatihah sehingga ketinggalan, imam sudah ruku lagi baca, sampai sujud pun masih baca. Bagaimana kalau seandainya imam berangkat dari sujud yang kedua? Berangkat dari sujud yang kedua, maka makmum yang masih baca Fatihah itu harus memilih 2 alternatif, kan gitu. Boleh dia ikut imam langsung sujud tanpa ruku, begitu. Setelah itu langsung berdiri. Tapi rakaat ini tidak dianggap nanti nambah. Paham ya? Atau dia niat keluar dari imam, niat mufarokoh namanya. Ini ya kajian yang kemarin ya. Betul ya? Begitu. Atau niat mufarokoh. Jadi kalau niat mufarokoh pisah dari imam, menyelesaikan sholatnya sendiri. Nah itu. Kemudian yang kedua, ragu, makmumnya ragu. Ini sudah baca Fatihah apa belum? Nah, sedangkan dia bukan makmum masbuk, ragu dia. Ini baca Fatihah apa belum? Sampai imam ruku masih ragu dia. Begitu imam i'tidal, karena ragu akhirnya baca Fatihah. Imam terus sujud, paham ya? Begitu sujud yang pertama dia baru selesai baca, maka rukuklah, i'tidal dan sujud, ngejar, tidak masalah. Karena sudah dianggap udzur. Kenapa? Karena dia ragu-ragu dengan rukun sholatnya sendiri. Rukun sholat baca Fatihah ragu. Paham ya? Karena baca Fatihah itu kan wajib bagi siapapun, kan gitu. Jadi bagaimana? Boleh ngejar. Tapi kalau imam sudah sujud yang kedua belum selesai baca Fatihah, maka ambil 2 alternatif tadi. Boleh dia mufarokoh dari imam, boleh dia ngikut imam tanpa ngikut sujud. Kalau imam sudah berdiri, maka ikutlah berdiri, langsung berdiri dan bacalah Fatihah. Teruskan baca Fatihahnya, setelah itu ikut imam semuanya, tapi rakaat yang tadi tidak dianggap. Paham ya? Harus nambah rakaat. Begitu. Yang ketiga contohnya seperti idza nasiya qira'atal Fatihah. Makmumnya lupa hendak baca Fatihah. Imam ruku, ya, ingat loh, saya belum baca Fatihah. Umpamanya. Karena lupa, paham ya? Akhirnya bagaimana? Maka dia harus baca Fatihah. Imam i'tidal masih baca Fatihah, tidak masalah. Begitu imam sujud yang pertama baru selesai baca Fatihah, maka kejarlah imam. Ruku, i'tidal, sujud, kejar, tidak masalah. Karena 3 rukun dianggap uzur karena dia tadi lupa baca Fatihah.
Tapi kalau sudah imam berdiri dari atau bangun dari sujud yang kedua, paham ya, maka tidak boleh lagi ngejar. Tapi bagaimana? Harus ngambil salah satu dua alternatif, mufaraqah keluar dari imam, atau ngikut imam tapi rakaatnya tidak dianggap. Paham ya? Jadi ikut imam di mana? Ya di berdiri yang kedua bagi imam, dia masih dianggap satu kali, masih satu rakaat. Paham ya? Nanti kalau imam salam baru dia harus nambah satu rakaat. Begitu. Tidak perlu rukuk sujud lagi dia, karena imam lah berdiri, langsung berdiri, ikut berdiri lah. Yang tadi itu rakaatnya tidak dihitung. Begitu. Yang keempat, idza kana muwafiqan lil imami wastaghala bi sunnatin kadu'al istiftahi faraqal imam. Contoh yang keempat, kalau seandainya ada makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu artinya makmum yang bukan makmum masbuk. Ngerti ya? Bukan masbuk. Dia dari takbir dari pertama sudah ikut imam. Takbir sama-sama. Imam takbir, dia takbir. Akhirnya setelah takbiratul ihram, makmum ini sibuk dengan baca sunnah, doa iftitah. Contohnya seperti sholat duhur asar. Sholat duhur asar ini kan tidak kedengar suara imam baca fatihah. Paham ya? Imam baca fatihah, baca surat kan tidak kedengar. Seandainya begini, duhur atau asar, imam takbir, makmum takbir, tapi imam itu tidak baca doa iftitah, langsung baca fatihah, ruku. Paham ya? Sedangkan makmumnya baca doa iftitah. Paham ya? Baca kabira walhamdulillah sampai selesai. Begitu doa iftitah belum selesai, imam ruku, karena imam tidak baca doa iftitah, langsung fatihah. Paham ya? Berarti imam kan ruku, kata makmum, loh, aku belum baca fatihah. Bagaimana? Apakah langsung ikut ruku? Tidak boleh makmum, karena bukan makmum masbuk. Paham ya? Maka makmum tetap harus berdiri dan baca fatihah. Ternyata fatihah makmum belum selesai, imamlah sujud. Paham ya? Bagaimana? Maka boleh makmum ini menyelesaikan fatihahnya dan dianggap uzur walaupun 3 rukun sudah ketinggalan. Paham ya? Kalau belum berangkat dari sujud yang pertama selesai fatihah, makmum tadi, imam belum duduk dari sujud yang pertama, dia sudah selesai baca fatihah, maka kejarlah imam. Kejar. Ruku, sujud, ruku, i'tidal, sujud. Tapi kalau imam ini ternyata sudah sampai sujud yang kedua, bangun dari sujud yang kedua, ini belum selesai, maka dia tak perlu lagi ngejar imam. Tapi bagaimana? Ambil 2 alternatif. Niat keluar dari imam atau mufaraqah, atau ngikut imam pada rakaat berikutnya. Karena imam berdiri, ya sudah, tidak usah rukuk sujud lah, langsunglah berdiri. Ikut di situ tidak masalah. Tapi rakaat yang tadi imam situ tidak dihitung, ini harus nambah. Paham ya? Begitu. Karena kalau sholat zuhur asar itu memang seperti itu Pak. Kadang ketemu imam tidak baca doa iftitah, tidak baca doa iftitah, tidak baca surat sampai habis fatihah. Fatihah langsung ruku gitu. Sedangkan makmumnya tidak baca doa iftitah, fatihah dan surat mau dibaca semua, akhirnya ketinggalan gitu. Kemudian di antara contohnya lagi yang diperbolehkan ketinggalan sampai 3 rukun adalah man lisaktatin tidarihi hasal. Apabila makmum menunggu imam baca, ternyata imamnya tidak baca. Contohnya gini Pak, pernah kejadian, ini termasuk kejadian saya alami, tapi saya yang jadi imam. Sholat maghrib, kejadiannya pada saya.
Dalam sholat maghrib itu saya baca Fatihah, doa iftitah baca, Fatihah baca, surat saya baca. Tapi kekeliruan saya tidak mengeraskan suara. Nah, hukumnya mengeraskan suara itu wajib apa sunnah? Imam rakaat pertama sholat maghrib, isya atau subuh, rakaat pertama kedua kan mengeraskan suara itu. Hukum ngerasin suaranya sunnah apa wajib? Sunnah. Sunnah apa tidak wajib? Paham ya? Seandainya tidak dikeraskan suaranya pun tidak masalah. Begitu. Nah, pada waktu itu saya lupa tidak ngerasin suara sholat maghrib. Begitu habis selesai baca surat, saya ruku, Allahu Akbar. Bingung makmumnya, lu mana ini katanya? Belum baca Fatihah, bingung makmumnya karena nunggu imam baca Fatihah, ternyata imam ruku, sedangkan imam tidak sadar kalau dia itu kalau saya itu tidak mengeraskan suara tadi. Baca sih Fatihah. Akhirnya saya ruku, ya lempeng saja saya sholatnya, lempeng, pokoknya lempeng. Setelah salam, apa-apa Ustaz ya katanya. Saya ada apa? Ustaz, tidak keras suaranya tadi rakaat pertama. Jadi orang apa-apa Ustaz, sholat lagi kita katanya. Jadi saya jelaskan ini tentang itu. Paham ya? Jadi kalau ada makmum menunggu imam, ternyata imamnya ruku, seperti contohnya tadi, nunggu suaranya tidak ada, sehingga makmum kan tidak baca Fatihah. Tapi kalau orang yang tahu dengan cara sholat tadi itu, ternyata imam ini tidak ngerasin suara, maka bacalah Fatihah, baca Fatihah. Dan kalau imam belum berangkat dari sujud yang pertama, boleh dia ngejar. Paham ya? Habis Fatihahnya ngejar, ruku, sujud, terus ikut imam. Tapi kalau imam sampai sujud yang kedua, berangkat dari sujud kedua, maka ambil dua tadi, niat keluar dari imam atau nambah rakaat. Ngikut imam tapi nambah rakaat. Ini yang dimaksud. Jadi kejadiannya seperti itu. Yang namanya manusia ini kan kadang lupa kan gitu kan. Juga saya pernah mengalami sholat duhur, suara saya kencang, Bismillahirrahmanirrahim, kata makmum subhanallah. Jadi, sholat duhur. Nah, kenapa? Karena saya itu dikasih mic Pak, dikasih mic, sholat duhur dikasih mic. Tidak nyadar. Kenapa kok dikasih mic? Karena di situ ada jamaah perempuan yang ditutup. Paham ya? Kalau tidak dikasih mic, takut yang perempuan itu tidak tahu saya ini sudah ruku, sujud, tidak tahu kan gitu. Sedangkan saya kalaulah pakai mic ini biasanya sholat maghrib, isya, subuh kan. Jadi saya baca Allahu Akbar. Lah ada peduli sekitar lah. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kata subhanallah, kata ada subhanallah. Salat tuh. Akhirnya saya pelanin suara. Paham ya? Begitu. Jadi kejadian sholat itu memang macam-macam. Jadi bagi makmum yang tahu cara jadi makmum, dia tidak akan bingung. Paham ya? Tapi kalau jadi makmum tidak tahu cara jadi makmum, ya tadi apa sholat tadi kan itu akhirnya. Jadi nyalain sholat, jadi nyalain imam akhirnya karena ketidaktahuan. Makanya penting bagi kita belajar. Walaupun jadi makmum, belajar cara jadi makmum yang benar itu gimana. Kalau terjadi pada makmum gimana? Paham ya? Karena kejadian sholat itu bukan hanya pada imam, juga bisa kejadian pada makmum. Demikian, nanti yang berikutnya akan kami jelaskan minggu depan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Apa yang telah kita dengar mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk pagi hari ini tidak
ada sesi tanya jawab. Kita langsung berdoa. Sebelumnya saya informasikan tentang kegiatan Majelis Yasin Tahlil malam Jumat yang akan datang, akan dilaksanakan di Mushola Nurul Iman di Semabung Lama. Bagi yang tidak ada kegiatan diharap hadir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahlil qudri wa sa'udaka. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusarru fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.